Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Belajar apa kita hari ini? Biologi. Semangat belajar biologi? Semangat. Iya dong, masih pagi kan? Gimana? Salam biologinya masih bisa? Masih. Biologi. Oke, sekali lagi. Biologi. Cintai ususmu. Terima kasih. Semangat ya. Siapa yang tidak masuk ketua kelas? Oh, masuk semua. Udin udah masuk ya? Iya, minggu lalu Udin nggak masuk. Hari ini udah masuk. Sehat Udin? Alhamdulillah. Sakit apa kemarin Bang? Demam ya. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga kalian semua bisa hadir ke sekolah setiap harinya untuk belajar. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Sadaqallah. Masih ingat nggak pelajaran kita sebelumnya? Tentang apa? Apa aja organnya, Din? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya. Apalagi? Sistem pencernaan ada berapa? Apa itu Anugrah? Mekanik Dan kimia. iya, pencernaan, mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih dulu pretest ke kalian. Masih ingat nggak materi yang sebelumnya? Silahkan kalian kerjakan melalui link ini yang sudah Ibu bagikan juga di grup WA-nya. Silahkan kerjakan. Engga udah selesai? Udah? Sudah. Ada berapa soalnya di situ? Iya, ada berapa Engga? Zopi udah? Perhatikan dulu ke depan ya. Nih. Ini keimanan gaya hidup masa kini. Paling enak dari sebelum kopi. Apalagi nanti kuliner berjelas atau sedikit. Tapi kalau lama nggak bisa dinikmati lagi. Segera minum Proman dengan formula hidrotalsin, magnesium hidroksida dan sinetikon cepat meredakan sakit mah. Gejala sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Proman, ini lambung. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak. Udah lihat semua tadi? Putar lagi atau cukup? Cukup. Apa yang kalian lihat di video tadi? Siapa yang bisa? Coba dong. Orang yang mengalami sakit mah. Betul? Iya, sakit mah. Kenapa dia sakit mah? Apa yang dimakannya? Makanan pedas. Apa yuk? Kopi. Apalagi? Makan pedas. Oh iya, dia makan pedas dan Minum kopi. apa gejala yang dialaminya tadi?
Iya, ada mual. kembung, perih, dan nyeri. Dia minum obat enggak? Iya, di dalam obat itu ada kandungan zat kimia. Apa tadi obat kandungannya? Hidrosal. Kita lihat ya, apa kandungan pada obat tadi? Dengan formula hidrotalsid, magnesium hidroksida, dan sinetikon, cepat. Ada berapa? Ada 3. Itulah yang mengurangi gejala MAH pada penderita. Paham sampai di situ? Paham. Kita lanjut. Tentang apa? Gangguan. Silakan Dina baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran menganalisis gangguan yang muncul di sistem pencernaan pada manusia serta menemukan solusi pencegahannya. Bagus sekali ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari gangguan pencernaan dan menemukan solusi untuk pencegahannya. Kita belajar hari ini namanya pakai model PBL. Coba. Ayo, enggak? Model PBL. Ya, Problem based Learning. learning. melalui. Melalui rumusan masalah. Oke, Diskusi secara berkelompok. bagus. Menjawab masalah. Terus, Buku artikel atau internet. ya. Presentasi, evaluasi. Ya, presentasi dan evaluasi ya. Salah. Ya, cukup ya melalui rumusan masalah. Berarti nanti kalian akan Ibu kasih masalah. Ya. Yang kedua, berdiskusi secara berkelompok. Nah, nanti kalian berkelompok ya, nanti Ibu bagi dalam berkelompok. Yang selanjutnya itu menjawab masalah. Nah, masalah itu nanti kalian jawab berdasarkan buku dan bacaan yang Ibu udah siapkan, dan juga boleh melalui kajian literatur internet, artikel ya, atau video yang ada di YouTube, boleh. Nanti kalian lihat aja. Terus kita akan presentasi. Nanti masing-masing kelompok akan menyajikan hasil rumusan masalahnya dan juga jawaban dan melakukan evaluasi. Hari ini kita hanya sampai di berdiskusi secara berkelompok. Untuk yang ke bawahnya itu kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Jelas? Nilai di sini tentang gotong royong ketika kalian mengerjakan LKPD-nya dan bernalar kritis. Dan juga di sini kalian akan dinilai tentang keterampilan. Keterampilannya adalah presentasi, penyajiannya, dan kelengkapan materi yang kalian dapat nanti. Ya, ini yang menjadi penilaian. Jadi nilainya nanti satu orang satu. Ya, bukan berkelompok. Bekerjanya berkelompok, tapi nilainya tetap satu orang satu. Ada yang tanyakan tentang penilaian? Paham ya? Ya, kasus tentang kasus. Muntah dan buang air besar sehari setelah acara. Hingga kini sebagian korban masih dirawat di rumah sakit. Uang dijadikan SPJ Kabupaten Bengkulu itu tidak ada pasiennya. Ayam pada acara pengajian bulanan warga. Usai mengikuti acara tersebut, warga mulai alami gejala mual, pusing, muntah, hingga buang air besar. Selain itu, satu keluarga penyelenggara acara juga harus dilarikan ke rumah sakit karena alami gejala yang sama. Nah, ini kelompoknya. Sudah Ibu buat kelompoknya? Oke, Dina, Lydia, Lera, Anugrah, kelompok 1. Mana angkat tangan? Oke, siap ya, nanti kelompok 1. Kelompok 2, Nispatun, Nur Hidayah, Manda, dan Widodo. Mana kelompok 2? Oke, siap? Kelompok 3, Zofi, Putri, Sahrul, Leta, dan Oza. Oke, siap? Siap. Kelompok 4, Dewi,
Rinti, Engga, dan Anissa. Mana orangnya? Siap? Siap. Oke, ini nanti Ibu kasih LKPD-nya ya. Nanti kalian kerjakan LKPD ini. Jadi sebelum Ibu jelaskan bagaimana pengerjaan LKPD-nya, Ibu bagi dulu. Nah, silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok. Nanti di sini kalian akan membahas dua permasalahan. Permasalahan yang dua ini nanti akan dibahas oleh dua kelompok. Jadi dua kelompok membahas satu ini dan dua lagi ini. Jadi sama, ya ada dua masalah. Permasalahannya tentang stunting di Seluma. Ini nanti dua kelompok bahas tentang stunting di Seluma dan dua kelompok lagi bahas tentang keracunan makanan. Jadi ada kasus keracunan makanan di Bengkulu. Ya. Nah, Bu, siapa yang dapat? Ayo, silahkan perwakilan satu orang, satu per kelompok maju untuk ambil kartu masalahnya. Boleh? Oke. Silahkan dibaca. Dina dapat apa, Din? Kartu permasalahan, kasus keracunan makanan di Bengkulu. Oke, Nispa? Kartu permasalahan, kasus keracunan makanan di Bengkulu. Oke. Ayo. Kartu permasalahan, kasus stunting di Seluma. Stunting. Dewi? Permasalahan tentang stunting di Seluma. Oke, stunting. Berarti udah ya bagiannya ya. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagikan. Ini bahan ajarnya ya. Nanti kalian boleh bantu cari jawabannya di sini. Ini Ibu bagikan satu kelompok satu dan LKPD-nya 1. Stunting? Ya. Ini LKPD-nya. Stunting, oke. Ini tentang keracunan makanan. LKPD-nya. Ini tentang keracunan makanan. Nah, ini yang stunting. Ini LKPD-nya, ini bahan ajarnya untuk dibaca dan ini tentang bahan bacaannya ya. Nah, Ibu akan kasih tahu dulu gimana cara kerjanya. Coba perhatikan dulu. Ini LKPD-nya, ini ada tujuannya, ada capaian pembelajaran, ada tujuan, ada indikator dan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Coba Oza baca langkah-langkahnya, Za. Oke, Ibu bacakan ya. Yang pertama itu, perhatikan dan cermati video beserta bahan bacaan yang sudah disediakan. Bahan bacaannya tentang stunting, videonya tentang keracunan makanan. Aga, lanjut Oza. Nomor 2. Yang terjadi. Oke, lanjut. Buat hipotesis berdasarkan hasil diskusi. Oke, lanjut. Berdasarkan sumber literatur, buku atau sumber internet, temukan penyebab, gejala dan penanggulangan gangguan yang ada pada video. Oke. Jawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Yang terakhir menjawab pertanyaan. Ibu bantu ini untuk yang kasus keracunan makanan. Nih, Ibu putarkan kasus keracunan makanan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya, Nispa ya. Nah, itu bisa kalian coba lihat di link yang sudah Ibu bagikan di WA grupnya. Nah, silakan dibuka linknya. Nih, kita lihat dulu bersama ya kasus tentang keracunan. Korban mengalami
muntah dan buang air besar sehari setelah acara. Hingga kini sebagian korban masih dirawat di rumah sakit. Uang IGD RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah itu sudah ada pasiennya ayam pada acara pengajian bulan Dan kelompok 2. Ya, tentang apa? Nanti kelompok yang 3 dan 4 itu tentang stunting di Seluma. Ini ada bacaannya juga, nanti Ibu siapkan bacaannya ya. Nih, nah untuk yang lain untuk ketahui, nanti jadi bahan diskusi kita ini. Ini kasus stunting di Bengkulu yang terus mengalami, alhamdulillah ada penurunan ya. Jadi usaha pemerintahnya untuk menurunkan jumlah balita stunting di Bengkulu. Nih, ada grafiknya ya. Ada Dewi? Grafiknya ada? Ada. Ini juga ada persentase balita stunting. Jumlah bayi stunting ini, balita stunting itu terus menurun. Nah, ini nanti tolong dicari apa usaha yang dilakukan pemerintah sehingga stuntingnya menurun jumlahnya. Ya, paham? Silahkan dikerjakan LKPD-nya ya. Ditulis saja di situ langsung. Buka internet ya. Internetnya itu yang Ibu sarankan itu boleh kalian lihat di linknya Dinas Kesehatan ya, atau di Halodoc. Ini menurut pendapat. Iya, menurut pendapatmu. Coba Zopi, kira-kira apa jawaban nomor 1 ini? Apa tadi? Coba Zopi baca. Apa yang terjadi? Kuat dikit nggak dengar. Apa yang menjadi penyebab? Tulis dan di. Terus di mana? Terus rumusan masalahnya apa? Baca. Apa yang terjadi dengan warga di video tadi? Apa gejala yang dialami warga setelah makan mie ayam? Oke, yang ketiga. Mengapa orang bisa keracunan makanan? Ada jawabannya di video. Jadi video tadi keracunan karena Diduga karena makan mie ayam. diduga karena Kedua, apa tadi? apa yang menjadi penyebab stunting di Seluma? Apa yang menjadi penyebab stunting di Seluma? Oke, yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana pemerintah Seluma mengatasi stunting? Bagaimana? Ada jawabannya di sini. Ada. Silakan kalian tulis dulu ya soal yang tadi yang kamu bacakan di sini. Nanti jawabannya tulis di sini. Ya. Oh, sudah sampai di sini, bagus. Presentasi kelompok. Nah, sebelum presentasi, LKPD-nya udah dikerjakan? Sudah. Nah, silahkan kalian jawab LKPD itu, jawabannya kalian tulis di kertas stick note ini yang warna-warni. Ya? Oke. Ada? Udah disiapkan orang-orangnya? Ini yang mana? Sebagai moderator? Nih. Oza, penyaji materi bertiga. Ini nggak bisa, berdua aja. Nanti yang jawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Ininya udah ditempel tadi. Coba lihat. Nah, mana? Lepas ya. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk ambil kartu ini, cabut undinya. Silakan kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang pencegahan dan penanganan stunting Kabupaten Seluma. Dibacakan oleh Saudari Zopi. Pada Saudari Zopi, silakan.
Baik, kami akan menjelaskan tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Seluma. Adapun rumusan masalahnya, 1. Apa yang menjadi penyebab stunting di Seluma? 2. Bagaimana pemerintah Seluma mengatasi stunting? 3. Bagaimana kasus stunting di Seluma? Penyebabnya, 1. Pola makan tidak seimbang. 2. Anemia pada masa kehamilan. 3. Tidak mendapatkan ASI eksklusif. 4. Gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Gejalanya, 1. Pertumbuhan tulang terlambat. Perhatikan kasus di bawah ini. Reno jarang sekali makan sayur, lebih banyak mengkonsumsi daging. Beberapa hari ini Reno mengeluh kesulitan buang air besar (BAB). Dari kebiasaan pola makan dan gejala yang dialami Reno, dapat dipastikan bahwa Reno membelit konstipasi. 1. Penyebab pola makan yang kurang mengonsumsi buah-buahan, sayuran, biji-biji, dan makan. Baiklah, itulah materi kami tentang pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Seluma. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa masalah stunting di Indonesia harus ditanggulangi? Berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Sudah. Jadi kalau seandainya anak Indonesia itu tidak sehat, cukup ya. Oke, kita beri plus dulu untuk kelompok yang sudah tampil pertama kali. Hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kalau memang tolong diperhatikan nanti. Nah, silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anugrah Aldiansyah sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Lera Anggela. Saya Dina Apriliani. Saya Lydia Sarirambe. Di sini kami akan mendiskusikan keracunan makanan di daerah Bengkulu. Yang akan dibacakan oleh Dina. Berdasarkan video yang telah ditonton, tuliskan permasalahan minimal 3 pertanyaan. 1. Apa yang terjadi dengan warga di video tadi? Kedua, apa gejala yang dialami warga setelah makan mie ayam? Ketiga, mengapa orang bisa keracunan mie ayam? Nah, berdasarkan permasalahan tadi, adapun jawaban yang kami temukan, yang pertama, warga terkena muntah, mual, dan BAB setelah memakan mie ayam. Yang kedua, mual, muntah, dan diare. Ketiga, terjadi karena seseorang mengonsumsi makanan basi atau proses persiapannya tidak higienis. Keracunan karena apa? Makanan yang tidak bersih, ya. Tidak steril, masaknya tidak sempurna. Kalau stunting disebabkan oleh pola makan yang kurang bergizi. Jadi dari bayi itu ketika masih dalam janin, masih dalam kandungan, ibunya itu kurang nutrisi terhadap isi piringku tadi ya yuk. Atau dirimu sendiri udah bisa mengatasinya? Bisa. Untuk pertama kali apa yang harus kalian lakukan udah tahu. Oh, langkahnya ini. Jika keracunannya itu berlanjut dan parah, boleh dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu yang harus kita pelajari hari ini. Itu yang pengen kita capai ya dalam pembelajaran
hari ini. Nah, ini ada pemahaman konsep sedikit, mungkin bisa kalian lihat ya. Kita bisa jadi makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit kok. Hehehe, iya Pipo. Jawaban tadi ya. Nah, tadi jadi video ini meluruskan apa konsep yang sudah kalian buat tadi. Oke, dari 4 kelompok tadi Ibu kasih applause dulu, dari isinya bagus, pemaparannya juga bagus. Ibu kasih bintang 5. 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kumpul ke depan. Yang udah boleh kumpul KPD-nya di depan. Siapkan handphonenya, aktifkan paketnya, kita evaluasi melalui Google Form. Ke grupnya ya, di WA. Nah, silakan. Silakan dibuka linknya dan kerjakan. Sudah? Kalau sudah langsung kirim ya. Nah, apa nih di depan? Oke, semangat ya. Semangatnya karena apa? Ada apa tadi? Ada video. Terus pakai stick note ya, warna-warni. Kalian boleh bebas memilih warna. Nah, kalau memang seperti itu, Ibu minta tolong masing-masing orang nanti isi ini. Ini nggak ada pengaruh dengan nilai ya. Tidak ada pengaruh dengan nilai. Jadi kalian isi aja. Bagaimana keadaan pembelajaran hari ini sama yang tadi, ya, yang sudah 2 kali kita lakukan. Nih. Untuk kelainan gangguan pada pencernaan. Ada pertanyaan nggak sampai di sini sebelum Ibu tutup? Ada, Bu. Ada, Nispa. Oke, apa mau tanyakan Nispa? Bu, saya jika makan seblak di kantin sangat suka pedas yang levelnya tinggi. Terus? Apakah bisa mengganggu pencernaan saya? Tadi ada dibilang pedas salah satunya ya. Kira-kira mengganggu nggak? Ada yang bisa jawab? Nah, siapa yang bisa jelaskan? Yang lengkap. Mengganggunya kayak mana? Ayo, Rinti, bisa jelaskan? Iya, silakan. Betul itu jawabannya. Mengganggu pencernaan, mengganggunya bagaimana? Kenapa cabai bisa mengganggu organ pencernaan? Makan pedas dapat memperburuk gangguan pencernaan yang biasanya berasal dari bambu cabai, seperti bon cabai. Bumbu cabai seperti buka materi tentang sistem pernapasan. Ya? Iya. Ketua kelas pimpin doa dulu sebelum kita pulang. Ketua kelas. Berdoa mulai. Lazim ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.